Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang jamur piedra hitam dan piedra putih. Diawali dengan saya Dian Suparman, NPM 3118009. Yaitu definisi. Kata piedra berarti batu. Piedra merupakan penyakit jamur pada rambut berupa benjolan yang melekat erat pada rambut. Warnanya hitam atau kekuningan. Dilanjutkan, yang pertama yaitu ada piedra hitam. Merupakan infeksi jamur pada rambut yang disebabkan oleh piedra hortae yang pada rambut di sepanjang corong rambut yang mengakibatkan benjolan-benjolan di luar permukaan rambut tersebut sehingga benjolan tersebut tidak rata. Jamur tersebut termasuk kelas Ascomycetes dan membentuk spora seksual. Piedra hitam termasuk ke dalam kelompok penyakit Phaeohyphomycosis karena jamur penyebab mempunyai hifa dan spora yang berwarna coklat. Dilanjutkan yaitu patogenesis. Yang pertama yaitu infeksi terjadi karena rambut kontak langsung dengan spora jamur. Seperti terbawa angin atau apa, tapi salah satu caranya melalui sisir yang digunakan oleh penderita. Yang kedua, spora dapat menempel pada sisir tersebut sehingga orang yang menggunakan sisir tersebut dapat tertular. Bisa disarankan jika orang yang terkena jamur tidak menggunakan sisir secara bersamaan. Yang ketiga, jamur akan tumbuh membentuk koloni di sepanjang batang rambut. Nah, ketika membentuk koloni ini, maka kulit kepala akan mengalami penebalan. Gejala klinis. Rambut penderita mudah patah pada saat disisir karena benjolan piedra ini sulit dilepas dan apabila dipaksa akan mudah patah. Yang kedua, itu terdengar bunyi seperti logam atau kawat apabila rambut disisir karena bunyi ini ditimbulkan adanya benjolan-benjolan pada rambut. Nah, benjolan-benjolan itu biasanya tidak rata dan berbentuk hitam. Yang ketiga, terdapat penebalan pada rambut yang keras berwarna hitam. Saya Yayu Siti Nurrohima, NPM 3118016. Saya akan menjelaskan tentang piedra putih, merupakan infeksi pada jamur yang disebabkan oleh Trichosporon beigeli yang dapat ditemukan pada rambut ketiak dan pubis dan pada rambut kepala jarang ditemukan. Jamur ini termasuk Moniliaceae. Piedra putih termasuk ke kelompok jamur Trichosporon beigeli karena mempunyai hifa dan spora yang berwarna putih kekuningan. Lalu ada patogenisnya. Infeksi jamur piedra putih cenderung terjadi pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Mekanisme seseorang bisa sampai terinfeksi jamur ini belum jelas. Lalu ada gejala klinisnya. Yang pertama, nodul putih pada batang rambut seperti nodul mutiara yang mengelilingi batang rambut. Benjolan berwarna tengguli pada rambut ketiak dan pubis. Biasanya tidak memberikan gejala-gejala keluhan. Benjolan mudah dilepas pada rambut. Yaitu diagnosis piedra dengan pengamatan mikroskopik. Yang pertama, membuat preparat basah dari rambut yang ada benjolan, ditampung pada kaca objek, kemudian ditetesi oleh KOH 10%. Fungsi dari KOH 10% ini yaitu untuk melarutkan jaringan kulit sehingga tinggal jamur yang menginfeksi yang dapat terlihat di bawah mikroskop. Kemudian ditutup oleh cover glass, lalu diamati oleh mikroskop. Nah, untuk hasilnya sendiri, pada pengamatan mikroskopik, yang pertama yaitu pada piedra hitam, akan terlihat jamur berupa anyaman padat dari hifa yang berwarna tengguli, yaitu coklat sampai hitam. Kemudian di dalam anyaman tadi tampak bagian yang jernih yang disebut askus. Nah, askus ini masing-masing mengandung 2-8 askospora. Nah, yang kedua yaitu piedra putih. Piedra putih pada pengamatan mikroskopik akan terlihat anyaman hifa yang bersepta tetapi tidak berwarna atau putih kekuningan, tidak terlihat askus. Pada masa jamur, ditemukan hifa hialin bersepta yang dapat berfragmentasi jadi oval
atau persegi panjang. Nah, untuk gambarnya sendiri dapat dilihat pada slide presentasi kami. Nah, untuk diagnosis selanjutnya ada mengkultur rambut pada media SDA. Media SDA ini komposisinya ada mikologikal pepton 10 gram. Hal ini berfungsi untuk menyediakan nitrogen dan sumber vitamin yang diperlukan untuk pertumbuhan organisme dalam media SDA. Yang kedua ada glukosa 40 gram. Dalam konsentrasi yang tinggi, ini sebagai sumber energi. Yang ketiga ada agar 15 gram. Fungsinya untuk hanya sebagai bahan pemadat. Nah, untuk hasilnya setelah dikultur pada media SDA, yang pertama pirda hitam akan membentuk koloni berwarna coklat atau hitam dengan bagian tengahnya yang lebih tinggi dan datar pada bagian tepi, lalu teksturnya lembut. Yang kedua, pada pirda putih akan tumbuh koloni dengan cepat seperti ragi dan berwarna kuning pucat. Nah, semakin lama permukaan menjadi keriput, sebagian tengahnya akan menumpuk dan warnanya menjadi kuning gelap. Nah, untuk pengobatannya, salah satu alternatifnya yaitu dapat mencukur rambut yang terinfeksi. Nah, setelah dicukur, maka dapat dilakukan terapi anti jamur yang dimulai bersamaan dengan pencukuran. Pada pirda hitam dapat diobati dengan obat anti jamur secara oral. Nah, untuk pirda putih dapat diobati dengan obat-obatan seperti imidazole, olamin kiklopirox, selenium sulfit 2%, 6% endapan sulfur dalam peltroatum. Nah, pada pirda hitam jarang terjadi lagi jika setelah dilakukan pengobatan, sedangkan pada pirda putih masih rawan terjadi lagi dan menyebar melalui spora yang dapat menular, karena pirda hitam ini dapat cepat menular jika antibodi di dalam tubuh kita atau sistem imun kita sedang lemah. Nah, namun penularan ini tidak dapat diketahui dari mana asalnya, bisa berasal dari hewan maupun penularan dari orang ke orang. Nah, untuk pirda hitam, diagnosis dan pengobatan dapat berlangsung bertahun-tahun.